Kan tidak mungkin satu orang itu kerja 16 jam. Kalau sampai seperti itu bisa jadi mereka hari ini kerja, besok mereka resign. Pertimbangannya saya rekrut sampai 6 sih ya. Sebenarnya ada satu pertimbangan khusus juga, tapi kalau yang berhubungan dengan kegiatan usaha biasanya kita hanya butuh 3 atau 3 mungkin cukup ya, 3 atau 4 ya. Tapi karena kita kan di sini yang lebih utama itu kegiatan kita kan pesan antar. Pesan antar. Iya, jadi kalau untuk pesan antar kan kita harus ada 1 orang yang khusus untuk pesan antar. 1 orang khusus. Iya, untuk pesan antar, atau terus mungkin kasir ya. Iya, 1 khusus untuk kasir, dan 1 orang itu yang pramuniaga yang khusus di toko. Oke. Iya, kan itu untuk melayani customer yang datang langsung ya. Jadi itu aja kita udah butuh 3 orang. Oke. 3 orang, terus kalau mereka bekerja kan tidak mungkin mereka bekerja terus-terusan. Toko kita juga buka juga tidak ada hari libur. Jadi kita perlu ada backup 1 saat yang satunya libur. Jadi kita butuh 4. Seperti itu ya, 4. Nah, di luar yang 4 itu kita butuh ada 1 orang untuk membantu saya untuk urusan administrasi. Oke, keuangannya berarti. Iya, kita sekarang juga alhamdulillah toko kita sudah pakai sistem kasir yang ya lumayan bagus lah ya kan, yang saya juga bisa kontrol langsung dari rumah seperti ini gitu kan. Tapi tetap butuh karyawan yang menangani untuk input barang masuk ya kan, terus manajemen stok, terus laporan ke saya, laporan barang kosong lah, apa yang jadi masukan untuk saya analisa toko saya itu kita butuh juga. Jadi kalau kita lihat kebutuhannya itu aja kita harus butuh sekitar 4 orang ya kan. Nah, selain itu saya juga merasa kita 1 orang aja itu boleh dicek gitu kan. Bu Vika sendiri customer saya gitu merasa kok kalau kirim barang lambat banget gitu ya kan, responnya lambat banget. Harusnya malah saya butuh 1 orang yang khusus pegang handphone, khusus mantau saya punya orderan online. Betul. Ya kan, tapi selama ini masih di handle sama kasir. Jadi kalau kasirnya begini terus depan komputer ngelayanin itu nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang nyentuh gitu, delay 1 jam gitu kan. Jadi kadang-kadang customer suka nggak ngertinya kan seperti itu. Oh, kok lama sih gitu kan, terus yang nganter belum balik gitu kan, udah ada orderan lagi, terus udah nganter ke sana. Kadang-kadang kenyataannya di lapangan mereka suka bilang teh kurang 1 ya, tambahin tolong ya, tolong lagi masak gitu kan. Mau nggak mau karena customer kita banyak juga tetangga gitu kan, teman gitu kan. Jadi katanya udahlah itu selama masih bisa diantar balik lagi. Itu sih pesan antar yang kita butuh banyak. Itu juga masih jadi PR buat saya karena saya juga kan belum pure kontrol di toko ya, masih ada kerjaan lain. Jadi saya butuh orang yang bisa ibaratnya jadi mata saya di toko ya, melaporkan apa yang saya belum, seperti saat ini nih misalnya libur kan belum tentu juga saya bisa ke toko misalnya ya kan, mungkin saya butuh healing misalnya, saya harus kasih waktu sedikit juga buat keluarga, kerja juga ada liburnya gitu. Punya usaha tuh wajib juga bisa manajemen SDM-nya ya Bu. Iya, dan kebenaran toko kita kan bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam ya kan. Jadi kalau dihitung gitu ya, itu berapa jam itu? Total ada 16 jam. 16 jam. Kan tidak mungkin 1 orang itu kerja 16 jam. Kalau sampai seperti itu bisa jadi mereka hari ini kerja, besok mereka resign. Ya, jadi kita memang berlakukan 2 shift gitu ya. Jadi 1 orang itu dapat kira-kira kerja di 10 jam, dipotong waktu istirahat 1 jam, jadi 9 jam. Dan libur 1 minggu 1 kali, berusaha memanusiawikan karyawan lah. Misalnya karyawan yang udah di atas 1 tahun, kita tetap ada jatah cuti 7 hari selama 1 tahun. Gitu kan. Kita juga adakan, biarpun sedikit, kita tetap ada kayak namanya bonus tahunan, kita tetap ada gitu kan. Jadi hari-hari besar juga kita udah masukkan schedule, itu udah pasti kita juga tidak terlalu gimana, kita tetap akan kasih di luar libur mereka, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu udah pasti libur. 17 Agustus itu kita udah pasti libur. Tahun baru itu pasti kita udah libur. Jadi udah masuk di schedule saya itu semua.